Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan-Mu pada saat ini. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24. Injil Matius pasal 16 ayat 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ada suatu cerita yang berjudul tentang jangan mencari jalan pintas. Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang mengeluh kepada Tuhan. "Tuhan, salibku berat sekali. Aku tidak sanggup. Lebih baik aku memotongnya biar lebih ringan." Pada saat anak laki-laki memotong salibnya, ia merasa agak sedikit lega karena salib yang dia pikul menjadi ringan. Tapi pada suatu ketika anak lelaki tersebut hendak menyeberangi anak sungai, dan anak sungai ada buaya, tetapi tidak ada jembatan. Maka salah satu cara yang dia gunakan untuk menyeberangi anak sungai tersebut adalah dengan salib. Ketika anak lelaki meletakkan salibnya hendak digunakan sebagai jembatan, ternyata salibnya tidak sampai ke seberang. Dan pada suatu ketika, dan pada saat itu juga anak laki-laki tersebut melihat orang-orang yang ada di samping kiri kanannya. Orang-orang tersebut berkata, "Puji Tuhan, salib kita bisa kita gunakan sebagai jadi jembatan." Seketika itu juga penyesalan mencari jalan pintas anak lelaki tersebut merasa menyesal. Andai saja kalau aku tidak memotong salibku. Terkadang jalan pintas adalah jalan yang enak, tetapi di ujung jalan pintas kita tidak tahu hal apa yang sedang menunggu kita. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa sebesar dan setinggi apapun badai ombak menerjang kapal kehidupan kita, jangan pernah mencari jalan pintas. Cobalah untuk selalu setia mengikut alurnya Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasal 9 ayat 23, yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Dan di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 ini yang mengatakan, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sangat begitu jelas sekali ya dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 dan Injil Lukas pasal 9 ayat 23, ya, yang dimana bunyi ayatnya mengandung makna bahwa memikul salib dalam Alkitab berarti kita harus siap mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan kematian sebagai bentuk ketaatan iman kita kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 24 yang mengatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkan. Menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia bukanlah satu hal yang mudah dan bukan pula berarti kita telah merdeka atau terlepas dari masalah. Bahkan sebaliknya, ketika kita memilih menjadi pengikut Yesus, kita harus siap sedia memikul salib yang kita memikul salib bukan berarti kemana-mana salib dalam bentuk sungguhan kita pikul. Tetapi maknanya, memikul salib kita harus siap sedia untuk mengalami penderitaan, kesusahan, kematian, tetapi dengan memikul salib itu juga selama perjalanan hidup kita dunia ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya mengatakan memikul salib adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Karena dengan memikul salib kita menjadi tahu bahwa kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan kita itu adalah luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadi memikul salib mengajarkan kita ada beberapa yang dapat kita petik, ya. Memikul salib berarti kita harus siap menyangkal diri dengan mengesampingkan keegoan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Dengan kata lain, kita siap mematikan ambisi duniawi kita dan mengharapkan kepada kepentingan Tuhan. Yang kedua, memikul salib kita harus siap menanggung segala konsekuensi yang dimana mungkin terjadi dalam kehidupan kita, seperti kehilangan harta, jabatan, keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Dan yang ketiga, memikul salib kita harus siap tetap berada dalam menaati, mengikuti Tuhan kita. Adapun kesimpulannya bagi kita, dengan demikian marilah kita menjadi pribadi pengikut Tuhan yang selalu siap sedia, setia, percaya, dan mengandalkan Tuhan dalam memikul salib kita selama di dunia ini. Jangan pernah kita mencari namanya jalan pintas untuk meringankan salib yang kita pikul, ataupun jalan pintas untuk tidak memikul salib kita. Karena kita diberi namanya pikulan salib masing-masing. Ya. Ketika kita sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus siap sedia untuk memikul salib kita. Dan biarlah dalam memikul salib kita, baik berat, ringannya, bahkan sangat berat sekalipun salib kita, marilah kita terus taat dan mengandalkan Dia. Karena sebelum kita memikul salib kita, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri terlebih dahulu telah memikul salib demi kita orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali melewati ayat firman Tuhan-Mu, Bapa. Kami boleh diingatkan kembali, kami boleh ditegaskan kembali di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh siap sedia memikul salib kami. Ketika kami telah dipilih, telah dipanggil menjadi pengikut-Mu, ajarkanlah kami ya Bapa, untuk selalu setia kepadamu, untuk selalu setia, untuk selalu taat akan peraturan-Mu dalam memikul salib kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kasih tangan-Mu, biarlah Engkau menutup kami, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi rohani kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.